Shalom saudara terkasih. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita bisa bertemu kembali di rumah Tuhan dengan penuh ucapan syukur kita. Karena Allah kita adalah Allah yang baik. Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita agungkan, Dia yang layak kita sembah. Mari kita semuanya akan balik berdiri. Kita akan mengakhiri Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah
Haleluya Yesus. Sang dan hormat Ibu Gembala Sidang akan membuka pakaian kita di pagi hari ini. Segala puji hormat syukurnya kepada Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih anugerah yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sekalian. Sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk memuliakan Tuhan, menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu, menerima berkat surgawi untuk pertumbuhan iman kami di dalam kami mengiring Engkau. Tuhan sucikan hati pikiran kami, layakkan kami senantiasa untuk menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini seluruh yang melayani Tuhan hanya kepada Engkau sampai selesai. Berkat Tuhan dicurahkan, kami semua disegarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami sampai selesai. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Tentunya dalam pada saat zaman digital kita sering mendapat WA atau SMS tetap semangat dalam menghadapi ini. Memang betul dalam menghadapi situasi apapun kita harus semangat tentunya di dalam Tuhan. Karena dengan kesemangatan kita menghadapi dengan penuh yakin di dalam Yesus Kristus. Hati yang gembira adalah obat.
mengharapkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apapun itu, mari hadapi dengan penuh keyakinan, penuh senang dalam Tuhan, karena Tuhan yang selalu menang dalam kehidupan kita. Kita akan siapkan hati kita. Kita mendengar firman Tuhan, agar firman ini menguatkan, menolong, meneguh dalam kehidupan kita. Ketika semakin hari lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya minta jemaat untuk berdiri seperti rusa yang haus, pribadi yang mengenal hati. Engkau tahu isi hatimu. Mari
yang menghidupkan air kehidupan. Demikian juga pagi hari ini Tuhan, kami merindukan akan firman Tuhan yang menghidupi di dalam kehidupan kami. Berfirman Tuhan melalui hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan, yang sudah Engkau urapi Tuhan, sehingga pagi hari ini jika hamba-Mu yang berbicara, itu adalah suara-Mu Tuhan, untuk kami dengar, untuk kami lakukan, sebab kami tahu di dalam firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kami untuk menghadapi kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Engkau pada pagi hari ini, kami siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Salam. Puji Tuhan. Tidak terasa sudah masuk pada bulan November ya. Sudah dekat mau Natal. Harap pada Natal nanti berjalan dengan baik atau kita dapat merayakan. Itu harapan kita. Saudara sekalian, mari kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan dengan tema Jalan Tuhan bukan jalan. Kadang-kadang kita merencanakan atau ingin melakukan sesuatu, tapi tidak terasa dibelokkan Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Ya, itu yang saya rasakan. Jadi saudara sekalian, jalan Tuhan bukan jalanku. Jalan Tuhan pasti yang terbaik untuk kita sekalian. Amin, saudara sekalian. Jalan Tuhan luar biasa. Bermacam-macam persoalan kita hadapi. Kita berusaha menyelesaikan persoalan itu. Seringkali Tuhan membuka jalan keluar yang aneh-aneh. Ya, kadang-kadang itu membuka jalan kepada kita masing-masing, aneh-aneh jalannya. Untuk menolong kita, persoalan kita dengan jalan Tuhan. Itu masih berlaku sampai sekarang, saudara sekalian. Karena Tuhan hadir kepada umatnya, Dia tetap dekat dengan kita. Saudara sekalian, mari kita nyanyikan satu pujian dalam pendahuluan itu saya tulis. Tuhan pasti buka jalan. Nyanyian lama, ya kita bernyanyi semuanya. Pasti buka jalan. Persoalan-persoalan saudara. Tuhan pasti buka jalan. Hidup suci tidak khususnya setiap jemaat yang ada masalah-masalah, ada persoalan-persoalan, karena Engkau dekat dengan kami, maka Engkau akan membuka jalan bagi kami. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
berdoa. Haleluya, amin. Mari kita baca dulu ayat firman Tuhan, akan dibacakan oleh Mbak Ani. Hanya 3 ayat, saudara. Ya. Markus 6 ayat 36. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung di sekitar ini. Markus 6 ayat 42 dan 43. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Ya, saudara sekalian, saudara sudah familiar atau sudah terbiasa dengan khotbah ini atau ayat-ayat ini, akan sudah sering membaca. Ya, intinya adalah murid-murid dibawa oleh Tuhan Yesus dan sampai di padang belantara, kemudian sudah sore, tidak ada makanan, kira-kira begitu. Akhirnya Tuhan Yesus memerintahkan, kamu cari makan, murid-murid begitu. Mana di padang begini kok ada makan? Akhirnya Tuhan Yesus memberi makan. Tidak tahu 5.000 orang lebih, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Jadi saudara sekalian, sudah terjadi mujizat. Ya, terjadi mujizat pada waktu itu. Ya, kita akan melihat bagian yang pertama. Hanya 2 bagian yang kita sampaikan, yaitu kadang-kadang kita menyiapkan jalan kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita menyiapkan jalan kita sendiri. Ada persoalan, ya, setiap orang pasti setiap hari menghadapi persoalan. Kemudian kita menyiapkan jalan kita sendiri. Menurut kita, menurut pikiran kita, menurut akal kita, ini yang paling baik. Ya. Kemudian macam-macam alasannya, yaitu kita merasa mampu, kita merasa diri bisa, merasa mampu, bisa dengan kekuatan sendiri. Ya, memang kadang-kadang kita merasa begitu. Kita merasa tidak perlu berdoa atau tidak perlu Allah, karena wah, ini aku bisa Tuhan. Ya, begitu. Maka sehingga kita tidak berdoa, tidak merasa perlu Allah. Kita merasa tidak perlu pertolongannya. Saudara, dijauhkanlah kita setiap hidup ini tetap menggantungkan diri pada Allah. Amin. Apapun juga, ya, persoalan apapun juga, kita tetap menggantungkan diri kepada Allah, dan kita pasti akan buka jalan. Yang kedua, saudara sekalian, aku tidak menyerah. Inilah moto kita, saudara sekalian, dalam hidup ini, dalam masa pandemi ini, dalam masa kesulitan, dalam masa kesukaran, dalam masa apapun yang saudara alami, kita tidak menyerah. Jangan menyerah dalam segala peristiwa, dalam segala persoalan hidup. Mungkin pada saat ini pun juga, ya, kita tidak akan menyerah. Aku tidak bisa Tuhan, jangan sampai mengatakan begitu. Ya, Tuhan bisa. Kamu tidak bisa, tapi Tuhan bisa. Amin, saudara. Aku tidak bisa, tapi Allah luar biasa bisa, yang akan menolong saudara. Tidak ada barang mustahil dalam Tuhan. Inilah, tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Apapun persoalannya, apapun kesulitannya. Jadi saudara sekalian, dalam kesulitan, dalam keberadaan terjepit, dalam apapun juga yang sudah hampir menyerah, jangan menyerah. Saya sampaikan, jangan menyerah. Tuhan pasti buka jalan. Ya, Tuhan pasti buka jalan. Kemudian dipenuhi dengan pikiran normal manusia
umumnya, ya kita ini pada umumnya dipenuhi dengan pikiran normal, pikiran manusia kita, bukan pikiran adikodrati, bukan pikiran yang luar biasa atau abnormal, bukan pikiran Tuhan. Memang saudara-saudara, kita mesti berjalan dalam hidup ini. Kadang-kadang jalan pikiran kita menentukan, oh ini caranya, ini caranya, ini caranya. Itu wajar, ya. Tetapi jangan lupa tetap bergantung kepada Allah. Sekarang ini ada persoalan-persoalan saudara, masalah-masalah saudara, kesulitan-kesulitan saudara, apapun yang saudara hadapi, ekonomi, keluarga, atau apapun juga saya sampaikan, Tuhan pasti buka jalan. Sekali lagi saya sampaikan, Tuhan pasti buka jalan. Ya, kita sudah berjalan sampai 11 bulan ini ya, dalam tahun ini. Tinggal ya menginjak November, Desember sudah ganti tahun. Pertolongan Tuhan nyata. Pertolongan Tuhan nyata kepada kita. Jadi saudara sekalian, apapun persoalan-persoalan kita yang kita hadapi, pasti Tuhan buka jalan. Saudara sekalian, saya sampaikan sebagai penutup. Ini adalah kesaksian yang nyata. 40 tahun yang lalu saudara sekalian. Ya, 40 tahun yang lalu di Bukit ada gereja baru, ya, di lereng begitu ada gereja baru. 40 tahun yang lalu belum ada teknologi secanggih ini, ya. Penerangan masih petromak. Siapa masih ingat petromak? Ya, mungkin anak sekarang tidak tahu petromak ya, atau ya mendengar saja. Tapi dulu masih petromak. Waktu itu musim kering saudara sekalian, musim kering di pegunungan. Kemudian di tempat itu akan ada tamu 40 orang dari kota. Tapi ada masalahnya, itu kesulitan air, musim kering. Nah, ini tentunya pemilik rumah kesulitan saudara sekalian, kesulitan. Bagaimana ini musim kering di lereng, kemudian tidak ada hujan, merasa kesulitan. Maka disuruhlah orang untuk memikul air dari bawah dengan bayaran tinggi. Ya, terpaksa karena supaya jangan kewirangan, jangan malu, maka disuruh oranglah untuk memikul air. Ini terjadi 40 tahun yang lalu kurang lebih. Kemudian mulai dimasukkan ke kamar-kamar mandi. Nah, saudara sekalian, kemudian sehari sebelum 40 tamu datang, 2 bak baru terisi. Padahal ada 10 bak lebih untuk 40 orang itu. Wah, bagaimana ini? WC-nya belum, kamar mandinya belum, untuk minum dan sebagainya belum ada. Itu kan satu persoalan berat bagi orang itu, saudara sekalian. Kemudian pembawa air itu diberi bayar tinggi. Lah, saudara sekalian, penyelenggara sudah putus asa. Akhirnya Tuhan buka jalan. Ya, tepat pada waktu itu hujan sangat lebat turun. Ini aneh. Kalau sekarang bisa hujan buatan ya sekarang. Tapi pada waktu itu 40 tahun yang lalu, musim kering, musim ketiga, akhirnya turun hujan lebat sekali. Tuhan buka jalan. Waktu ada jalan buntu. Saudara sekalian, mari kita yang mengalami jalan buntu, apapun jalan kita, persoalan pekerjaan, persoalan
kita bekerja, persoalan rumah tangga, persoalan apa saja, persoalan kesehatan, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan dapat membuka jalan. Apapun juga, saudara sekalian, kita mesti begitu, anak-anak Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan, dan pasti Tuhan akan tolong kalau kita sungguh-sungguh dan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Amin. Saudara sekalian, peristiwa mujizat yaitu Tuhan memberikan 5.000 orang lebih, belum anak-anak dan perempuan itu, masih bisa terjadi sampai sekarang. Masih bisa terjadi sampai sekarang. Kita mesti meyakini ini. Sesuatu yang tidak bisa jadi bisa, sesuatu yang sulit jadi mudah. Bukan karena kita, karena Tuhan. Karena Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini menolong kami. Dan biarlah kami sekalian yang ditolong oleh Tuhan. Ada jemaat yang dalam kesulitan-kesulitan tertentu. Tolong Tuhan, lawanlah. Biarlah tidak menyerah, namun diberi kekuatan Tuhan supaya memandang Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada pertolongannya yang bisa menolong sekali. Terima kasih Bapa di surga, seluruh jemaat-Mu, seluruh anak-anak Tuhan, tolong Yesus, tolong Tuhan, berkatilah mereka. Dan biar selepas dari tempat ini, kebenaran firman Tuhan ini dibawa dan menjadi bagian hidup, bahwa Tuhan tetap buka jalan. Haleluya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan meluangkan waktu sejenak untuk berdoa. Pertama kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia, biar Tuhan menolong dengan situasi yang masih status pandemi. Biarlah kuasa Tuhan nyata dan kita berdoa. Ada hal-hal kemungkinan, tetapi dengan kekuatan Tuhan kita akan terus mendoakan untuk situasi yang ada, biarlah terus mengalami kenormalan. Itu keyakinan kita Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita akan berdoa untuk Natal tahun 2021, karena situasi pandemi kita tetap akan terus berdoa supaya kondisinya semakin membaik. Ya, banyak kegiatan di bulan Desember, ya Tuhan akan menolong. Untuk itu mulai sekarang kita doakan biar campur tangan Tuhan saja yang akan Tuhan menyertai setiap kegiatan kita. Kita akan angkat satu pujian, Ku Pandang Wajah-Mu dan berseru. Saya minta semuanya untuk mengangkat hati kita, berseru kepada Tuhan, meminta belas kasihan kepada Tuhan, biarlah kita bisa mengakhiri pandemi ini dengan endemi, dan kita bisa kembali normal, dan kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, dan ada pemulihan-pemulihan semuanya berbagi bidang. Ku pandang wajah-Mu dan bersama
dengan situasi kondisi bangsa Indonesia, bahkan secara global dalam masa pandemi ini, hati kami hanya tertuju kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami dengan yakin dan percaya bahwa pertolongan kami datangnya hanya di dalam Engkau, dan kami bisa berjalan sampai detik ini di masa pandemi semuanya karena penyertaan dan tuntunan Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan untuk pemerintah yang ada ialah dalam penanganan di masa pandemi ini dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan daripada ilahi, sehingga menuju kepada kenormalan kembali. Kami menanti-nantikan pandemi menjadi endemik ya Tuhan. Ialah semuanya ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapak yang baik, kami juga menyerahkan ada di berbagai daerah yang memasuki musim penghujan, ada bencana-bencana secara alam, ada banjir di Batu Malang, ada banjir di Sintang. Tuhan akan menolong ya Bapak dengan situasi kondisi perubahan musim yang terjadi saat ini. Bahkan di kota Solo, Solo Raya kita juga akan tolong dalam kendali Allah pada musim yang akan datang. Bapak yang baik, hamba juga berdoa menyerahkan untuk kegiatan kami di bulan Desember. Ada Natal-Natal yang akan kami rencanakan, ada Natal-Natal yang akan kami persiapkan, tetapi dengan hikmat Tuhan dan kekuatan Tuhan di masa pandemi ini adalah Tuhan akan menolong dengan situasi kondisi yang ada saat ini. Bapak yang baik, ialah semuanya dapat berjalan dan kami bisa mengikuti dan kami bisa mengakhiri tahun 2021 dengan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Engkau selalu memberkati kami, selalu menuntun kami, selalu menyertai kami dan memberikan kekuatan di saat masa pandemi ini. Kami bisa melalui dengan kekuatan ilahi. Tolong kami ya Bapa. Ada pemulihan-pemulihan yang akan terjadi, kami dengan yakin di tahun 2021 ini kami akan menutup dengan sukacita dan rasa ucapan syukur kami. Ada kebangkitan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup mengakhiri. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Aku memuji kebesaran wajah Tuhan. Sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, Tuhan akan memberkati dalam pekerjaannya. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan keperluan. Baik sebagai ibu rumah tangga ataupun yang berkarya, Tuhan juga akan memberikan kesehatan, kekuatan dan hikmat Tuhan dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Semua orang tua pun dengan hikmat Tuhan dan kekuatan Allah, semuanya pun menikmati anugerah Tuhan di masa pandemi ini. Apapun juga menyerahkan anak-anak remaja, baik yang sekolah, yang kuliah ataupun yang bekerja, apapun yang cita-citakan, harapan dan masa depannya, semuanya dalam kendali Allah. Jikalau kami dalam ruangan tempat ini ada pergumulan secara pribadi, kami percaya Allah kami Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang menolong dalam setiap pergumulan kami. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi kami ya Bapa. Apapun pergumulan kami ketika kami keluar dari tempat ini, dengan rasa ucapan syukur kami dan sukacita kami, Engkau menolong kami ya Bapa. Diberkatilah kami Bapa. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu
Saudara-saudara sekalian, pulanglah dan terimalah berkat, dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita sekalian dibawa ke dalam kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, orang percaya katakan bersama-sama. Amin.